5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar cuaca cerah berikut ini. Siang hari yang cerah, hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain peta umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang bersembunyi. Adik-adik, apakah kalian pernah bermain peta umpet bersama dengan teman-teman kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya bermain peta umpet, apalagi kalau cuacanya saat itu sedang cerah. Lalu adik-adik, di sini ada gambar malam hari ya adik-adik ya. Nah, malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah adik-adik, kalau siang hari di waktu yang cerah kita bisa bermain bersama teman-teman. Tapi kalau di malam hari ya kita bisa berkegiatan hanya di rumah saja. Nah ketika malam hari itu banyak bintang bertaburan di langit yang gelap. Dan biasanya udaranya atau anginnya akan bertiup pelan dan udaranya itu terasa sejuk, berbeda dengan waktu siang hari. Adik-adik tuliskan nih perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Yuk kita tuliskan bersama-sama adik-adik perbedaan siang dan malam. Kalau siang itu siang harinya matahari itu bersinar ya. Bumi akan terlihat sangat terang karena mataharinya bersinar. Namun udaranya panas kalau di siang hari. Sedangkan di malam hari itu ada bulan, ada bintang ya adik-adik ya. Bumi terlihat gelap. Lalu udaranya sejuk. Itu perbedaan pagi atau siang dan malam. Indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti nih perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita. Di sini adik-adik ada gambar dan ada kalimatnya. Lalu nanti kita susun nih berdasarkan gambar ini kalimat atau ceritanya seperti apa. Misalnya nih adik-adik yang pertama ya. Di sini ada gambar malam hari dan siang hari. Menurut kalian mana kalimat yang sesuai dengan gambar ini? Apakah belajar di sekolah diterangi sinar matahari atau saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman? Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam, atau jika matahari terbenam kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Nah yang sesuai dengan gambar yang pertama adalah Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Lalu gambar yang kedua nih adik-adik sedang belajar di kelas. Nah mana nih kalimat yang sesuai dengan gambar ini? Ya, yang sesuai adalah belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Lalu gambar yang ketiga, bermain bersama teman. Nah, kalimat yang sesuai adalah saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman.
Lalu gambar keempat adik-adik, saat ini Benny sedang belajar dengan lampu ya. Nah, kalimat yang sesuai dengan gambar ini adalah jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Lalu yang terakhir, tidur menggunakan selimut. Berarti selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Nah, dari itu adik-adik kita akan salin kalimatnya sesuai urutan yang sudah kita susun. Nah, kita bisa menambahkan kalimat kita sendiri dan berilah judul untuk melengkapi ceritamu. Misalnya nih adik-adik, ketika sudah diurutkan seperti ini. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Saat cerah, kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Nah, adik-adik bisa ceritakan di depan teman-teman kalian atau di depan keluarga kalian ya. Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang loh mendengar cerita Lani. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin tertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Nah, masih ingatkah adik-adik cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang itu dengan satuan yang tidak baku. Misalnya ada jengkal dan ada depa ya, adik-adik ya. Nah, di sini kalian bisa menuliskan hasil pengukuran kalian nih adik-adik terhadap benda-benda di sekitar kalian dan kalian bisa bandingkan dengan pengukuran teman kalian. Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Tabel hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah. Ya, coba teman kalian siapa namanya, lalu hasil pengukurannya berapa jengkal. Satuan tidak baku yang digunakan adalah, satuan yang tidak baku yang digunakan adalah bisa jengkal, bisa depa, bisa pakai tongkat juga adik-adik. Coba apakah hasil pengukuran kalian itu sama? Tentunya hasil pengukuran kalian itu menjadi berbeda karena satuan tidak baku itu yang digunakan pun juga berbeda. Nah, urutkan nih hasil pengukuranmu. Mulailah mengurutkan dari yang paling kecil. Dari tabel tadi kalian bisa mengurutkan dari yang paling kecil atau paling sependek ukurannya itu kalian tuliskan adik-adik dan kalian urutkan. Nah, adik-adik, hasil pengukuran itu menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan juga berbeda. Jadi kalau satuan baku, misalnya antara tangan Kak Citra dengan tangan kalian saja, jengkalnya akan berbeda. Apalagi kalau kalian mengukurnya dengan jengkal dan depa, itu juga berbeda. Jengkal itu hanya setelapak tangan, depa itu serentangan kedua tangan kita. Jadi kan berbeda pengukurannya. Jadi itu dikatakan satuan tidak baku karena masing-masing orang kalau mengukur dengan jengkal hasilnya akan berbeda. Hasil pengukuranmu harus dituliskan secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu, tulislah secara benar. Nah, berperilaku benar itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah adik-adik bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Nah, di sini ada kalimat dari bunyi sila kelima Pancasila, tetapi di sini hilang beberapa hurufnya. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, nah tadi kan bunyinya keadilan, berarti lan ya, yang hilang huruf A, I, L, N. Keadilan. Sekarang sosial, huruf apa saja yang hilang? S, O, S, I,
A L, sosial. Sekarang yang ketiga, bagi. B A G I, bagi. Seluruh, berarti S E L U R U H, seluruh. Berikutnya rakyat, R A K Y A T, bacanya rakyat. Indonesia, I N D O N E S I A, Indonesia. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Sudah berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Guru memberikan teka-teki kata nih adik-adik. Lani dan teman-temannya berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila. Mereka juga mencari simbol sila kelima Pancasila. Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya adik-adik. Nah, di sini beri warna merah untuk bunyi sila kelima Pancasila. Nah, temukan juga simbol sila kelima Pancasila, lalu beri warna hijau untuk simbol sila kelima Pancasila. Kita cari tahu dulu untuk bunyi sila kelima. Bunyi sila kelima itu adalah keadilan. Coba cari adik-adik mana keadilan? Ya, ini ya. Sosial. Coba adik-adik cari di mana ya kata sosial. Nah, ini adik-adik. Keadilan sosial bagi. Adik-adik cari mana kata bagi? Ya, ini ya adik-adik ya. Seluruh. Mana? Ini rakyat. Ini rakyatnya sudah ya diwarnai merah. Indonesia. Ya, ini adalah bunyi sila kelima Pancasila. Sekarang kita cari simbolnya. Nah, simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Kita beri warna hijau adik-adik. Cari kata padi. Ya, ini padi, lalu kapas. Coba yang mana adik-adik? Ya, ini adalah kata kapas. Lani senang menggambar. Nah, kali ini Lani akan menggambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima Pancasila. Warnai gambarmu dengan krayon atau pensil warna. Coba ya adik-adik ya, kalian gambar padi dan kapas di buku gambar kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.